menambahkan sedikit mengenai sikap Roy Suryo di PSSI. Kalau salah, mohon koreksi. Jadi concern Anda pertama mengikuti deadline FIFA. Ya. Kedua, dan menyelamatkan Indonesia supaya tidak kena sanksi. Betul. Itu yang paling penting. Membuat kongres yang bisa diterima FIFA. Ya. Hasilnya bisa setuju bisa tidak, tapi itu hasil resminya. Tapi ada bonusnya lagi loh Bang Iwan. Itu. Bonusnya adalah timnas bersatu. Jadi meskipun saya terus terang kalau dikatakan apakah puas, tidak puas. Kita kalah dengan Arab Saudi kemarin, itu menurut saya harusnya kita nggak kalah. Masa sih Arab Saudi bukannya satu kelas di atas kita? Loh, iya, tapi kalau dikatakan apakah gol yang kedua itu sebenarnya bisa dihindari, bisa. Dan saya mendengar banyak masukan, gol yang kedua itu sebenarnya agak aneh. Oke, saya pun mendengar. Oh, jadi ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Dan saya pun juga marah betul karena ya orang tidak pernah lupa lah kita dikalahkan atau mengalah 10-0 dari Bahrain. Oh iya. Terus kemudian gara-gara Bahrain butuh agregat 9, kemudian kita kalah dari Malaysia yang sebenarnya kita di atas kertas kita menang. Mungkin Roy terlalu muda untuk ingat bahwa Indonesia dikalahkan Saudi Arabia 12-0. Lapangannya AstroTurf. Ya. Jadi saya sih heran 2-1 kok nggak puas, tapi memang saya nggak nonton ya. Jadi bonusnya lagi, mohon maaf saya potong Bang. Kalau selain timnas bersatu, sudah jelas ada penyatuan liga. Meskipun penyatuan liga itu ditentukan dalam kongres dan itu dikatakan, wah ini kan tidak fair. Bahkan sekarang saya dibalik. Orang-orang bonek dari Persebaya 1927 itu menganggap yang mematikan Persebaya 1927 adalah saya. Padahal kalau dihitung, kalau diukur yang mematikan yang 6 orang exco yang keluar itu sebenarnya. Betul. Karena mereka keluar dari arena kongres. Saya sekarang kalau dikatakan berpihak, enggak, saya mencoba menarik kembali 6 orang exco ini. Dan apakah saya tidak melakukan komunikasi? Melakukan. Orang yang memecat ini saya hubungi, saya kontak, udah deh itu kalau dulu 4 dipecat dan bisa saya masukkan. Kenapa sekarang saya nggak mencoba masukkan kembali 6 ini? Dan itu saya lakukan sebagai mediator, sebagai pengayom di atas. Tapi kan tidak perlu kita kemudian ikut terlibat dengan urusan kecil, termasuk urusan pelatih. Ya, kemudian saya harus menyatakan, oh ini salah, ini harus masuk lagi. Meskipun semua pelatih, termasuk mulai dari Neil Maizar, kemudian Blanco, itu pun juga saya mediasi. Dan bahkan ketika Pak Abil Marati dan kemudian Pak Isra Nur menyatakan ada korupsi, ada orang yang melarikan uang. Saya bilang kalau memang melarikan, tuntut, kejar, saya bantu. Ayo, butuh aparat, mari kita lakukan. Sekarang Anda sudah terlatih untuk mengerti masalah, tahu orang-orangnya. Ya. Keadaan juga tidak akan segera pulih. Ya. Apakah Anda tidak tergoda untuk melanjutkan intervensi pada tingkat yang lebih atas? Tertarik pasti, tetapi artinya prinsip tadi. Kadang-kadang kita harus di depan. Kadang-kadang kita mengawal berada di dalamnya, atau kadang-kadang kita cukup di belakang. PSSI masih akan mengadakan kongres biasa pada tanggal 6 Juni besok. Dan kongres itu, kalau yang kongres biasa, konon bisa mengganti ketua dan lain sebagainya. Tetapi saya pun juga melihat, kalau terjadi pergantian itu, pasti nanti juga akan heboh. Gitu. Jadi tugas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang SKN, Sistem Keluarga Nasional, adalah memayungi ini, agar tidak terjadi kehebohan. Tapi saya juga cek terus, saya berkomunikasi juga dengan FIFA. Ya, apakah ada masalah kalau ini terjadi? Dan ketika FIFA mengirimkan surat, Jeremy Valcke kemarin mengirimkan surat yang disetujui juga, saya tanyakan, oke, you setuju 3, saya sepakat, karena itu yang memang arahan. Tapi yang lainnya, you tidak tulis, itu disetujui apa enggak? Nah ini saya pertanyakan, jadi kadang-kadang ketidakjelasan ini diinterpersepsikan, saya tugasnya Bang Iwan, mencoba mencari kejelasan dari yang tidak jelas ini. Itu aja, jadi kalau itu yang saya maksud mediasi. Tidak perlu kita kemudian harus memihak salah satu, ini harus dimasukkan, ini disanksi dan sebagainya. Saya menghargai ketidakmemihakan itu, tapi saya menyampaikan juga pesan dari kawan-kawan agar Anda memihak melawan koruptor yang menggunakan sepak bola sebagai ajang taruhan. Sangat setuju, dan itu harus terjadi. Makanya saya pun tadi yang saya bilang saya nggak puas pertandingan dengan Arab Saudi kemarin ya. Kalau dikatakan apakah orang bilang wah kan bagus, enggak. Saya pun mengatakan sejujurnya, saya mencium ada sesuatu di situ. Cuman kan repot juga kita. Roy Suryo mencium ada sesuatu di pertandingan Indonesia Saudi Arabia. Ini sensasi yang penting karena tidak direkayasa ya. Iya betul, betul. Dan saya pun mengatakan itu sesudah pertandingan, tanya ke teman-teman. Saya bilang, kok ini dan itu, ini terus terang baru saya katakan sekarang. Saya pun menyatakan ketidakpuasan itu pada petinggi-petinggi yang tadi sudah saya sebut itu. Kenapa sih kita harus masih mereka mesem-mesem aja atau gimana? Kenapa? Reaksinya gimana? Mesem-mesem aja ya, atau bukan saya apa senyum. Gitu, gimana? Oh enggak ya senyum lah gitu. Tapi saya bilang
ini saya nggak mau terjadi lagi. Mereka tahu feelingnya. Iya, tapi ya sudah kaget juga konon. Menurut sahabat-sahabat dekatnya mereka kaget karena saya sangat directly mengatakan itu. Tapi kalau saya memang dari dulu begitu, Bang. A saya katakan A, B saya katakan B. Pertanyaan terakhir, apakah Anda pasti Anda secara formal setuju dengan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang baru? Secara pribadi Anda setuju SBY jadi ketua partai? Ini seperti ketika PSSI. Itu pilihan yang harus diambil. Daripada kemarin PSSI disanction, ya, dan kemudian saya memilih untuk kemudian ini harus menyatukan. Partai Demokrat itu juga dalam situasi sangat kritis. Pak SBY masuk, tapi Pak SBY sudah menentukan juga tidak akan terlalu mengurus ruang dalam. Ada ketua harian Pak Syarif Hasan. Dan yang menarik, ketika pemilihan ketua-ketua itu diatur, saya ada di antara pemilihan. Dan ketika yang terakhir, ini kata kuncinya, beliau sudah melihat, oh nih Pak Syarif Hasan sudah sini, Pak Jerry Wacik sudah sini, Pak Mangendaan di sini. Terus beliau tanya, loh, lah Mas Roy Suryo, terus di mana? Saya menjawab dengan tegas, ini jujur Bang, tidak saya kurangi, tidak saya mengurusi pemuda dan olahraga saja Bapak. Kalimat yang sangat bagus untuk menutup acara ini ya. Kita memang selesai, acara ini tidak selesai percakapan dengan Roy Suryo. Mudah-mudahan ada kesempatan bicara lagi, tapi bukan karena hal yang buruk. Ya. Dan kepada Anda penonton setia Wimar Show, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa cari di YouTube, jangan lupa cari di perspektif.net, dan jangan lupa lihat episode selanjutnya. Sampai bertemu. Terima kasih. Saya menyempurnakan acara ini dan semoga acara ini yang menjadi acara audiovisualnya itu bisa menjadi sangat menguat ya, acara beliau di radio, acara beliau di online, acara beliau juga di blognya atau di berbagai situs atau bahkan karena acara ini juga akhirnya nanti diupload ke YouTube ya. Semoga bisa menjadi inspirasi pencerah bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi.